Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri Suliantoro dan selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Alvina Putri Anggraini dan pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian yang telah saya lakukan di PT Konimex pada bulan Januari lalu mengenai pengoptimalan ukuran pemesanan dan biaya persediaan gudang menggunakan metode continuous review dengan studi kasus di warehouse spare part farmasi PT Konimex. Baik, berikut merupakan ilustrasi dari terdapat seseorang yang kelebihan berat badan dan kekurangan berat badan. Tentu gangguan hal tersebut akan berdampak buruk di kemudian hari, seperti timbul masalah penyakit stroke, jantung, kekurangan nutrisi, dan penyakit-penyakit lainnya. Oleh karena itu, muncullah spekulasi bahwa seimbang itu baik, di mana artinya tidak kelebihan maupun kekurangan. Sama halnya di PT Konimex yang sering mengalami kekurangan maupun kelebihan stok spare part. Hal ini berkaitan dengan permasalahan stok akurasi, di mana perencanaan di bagian warehouse PT Konimex masih dilakukan secara manual, yang hanya menerapkan maksimal maupun minimal pemesanan spare part, sehingga perencanaan dirasa masih kurang efektif dan kurang tepat. Karena hal tersebut dibuktikan apabila teknisi melakukan permintaan di gudang, namun ternyata gudang tersebut persediaannya kosong. Oleh karena itu, hal tersebut akan berdampak pada proses produksi yang kurang lancar atau bahkan berhenti. Padahal, pengelolaan persediaan yang kurang baik itu diindikasikan dengan adanya tingkat persediaan yang terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Oleh karena itu, saya memberikan usulan perbaikan mengenai pemesanan stok akurasi spare part tersebut dengan menggunakan metode forecasting dan menggunakan metode continuous review. Baik, permasalahan selanjutnya yaitu mengenai belum optimalnya penggunaan ruang penyimpanan spare part pada gudang farmasi karena peletakan masih diletakkan secara acak dan belum adanya acuan maupun standar peletakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan ketidakefisienan waktu, di mana apabila dilakukan pencarian dan penelusuran dari spare part yang diinginkan akan membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, di sini saya mengusulkan dengan solusi yaitu menggunakan ABCXYZ class atau classification. Baik, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memberikan rekomendasi perbaikan dengan menentukan jumlah, ukuran pemesanan dan biaya yang optimal agar keberjalanan proses dalam warehouse dapat tercapai dengan baik. Berikut merupakan batasan penelitian di mana dilakukan di PT Konimex pada tanggal 1 hingga 31 Januari dan difokuskan pada proses inventory warehouse spare part farmasi di PT Konimex. Kemudian metode pengelompokan yaitu menggunakan lebih dari 1.400 spare part perusahaan dengan menggunakan metode ABCXYZ class. Kemudian hasil perbandingan terkait stok akurasi akan diselesaikan dengan metode Crosstown, SBA, dan Monte Carlo Simulation, dan dilanjut dengan penentuan total biaya menggunakan continuous review. Baik, untuk alur langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu tahap identifikasi dan perumusan masalah, dilanjut dengan metode pengumpulan dan juga pengolahan data. Pengumpulan data di sini melalui wawancara dan observasi secara langsung, dilanjut dengan klasifikasi spare part menggunakan ABCXYZ class. Kemudian diperolehlah spare part terpilih dengan kombinasi AX, kemudian dilanjut uji normalitas, evaluasi pola data, kemudian metode forecasting dengan Crosstown, SBA, dan Monte Carlo Simulation, dilanjut dengan uji verifikasi dan uji validasi, dan yang terakhir yaitu perhitungan total cost dengan metode yang sudah diterapkan perusahaan yaitu metode min-max dan akan dibandingkan dengan metode usulan continuous review. Baik, untuk yang tahapan yang terakhir yaitu analisis dan kesimpulan, di mana
akan ditarik kesimpulan beserta saran rekomendasi perbaikan. Baik, selanjutnya untuk pengumpulan data di sini menggunakan data wawancara dan observasi secara langsung, kemudian data perusahaan dan juga sumber literatur untuk memperdalam teori-teori yang digunakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada normality test. Di sini ternyata diperoleh bahwa data tersebut terdistribusi normal dengan nilai SIG 0,9 yaitu lebih dari 0,05. Untuk selanjutnya yaitu spare part yang terpilih sebanyak 15 spare part yang termasuk dalam kombinasi AX. Mengapa AX? Karena AX ini merupakan kombinasi yang lebih konstan dan stabil dan kemudian memiliki tingkat value atau nilai barang yang lebih tinggi dibandingkan kombinasi-kombinasi lainnya. Untuk evaluasi pola permintaan data yang terpilih yaitu ternyata data tersebut data intermittent, yang artinya beberapa titik itu tidak dilakukan pemesanan atau pemesanan sama dengan 0. Kemudian di sini untuk metode forecasting yang sesuai dengan intermittent data yaitu menggunakan metode Croston, metode SBA dan juga Monte Carlo simulation. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji validitas. Di sini menggunakan moving range untuk melihat apakah data tersebut sudah valid dan apakah data berada dalam batas kendali atau tidak keluar dari batas atas dan batas bawah, maka diperoleh data-data yang digunakan sudah valid. Apabila belum valid, maka akan dilanjut ke uji T dan uji F. Baik, untuk total cost-nya di sini yaitu diperoleh grafik berikut, di mana grafik tersebut menunjukkan adanya penurunan dari segi biaya persediaan apabila perusahaan menggunakan continuous review dibanding menggunakan metode yang sudah diterapkan di perusahaan yaitu menggunakan metode min-max. Baik, untuk efisiensi biaya yang diperoleh yaitu rata-rata 32,35% mengalami penurunan dibandingkan menggunakan metode yang sebelumnya. Oleh karena itu disimpulkan bahwa diperolehlah kelompok gabungan antara A dan X sebanyak 15 spare part. Kemudian berdasarkan pola data diperoleh data yang intermittent. Kemudian perbandingan error menggunakan metode MAD dan MSE dan metode forecasting yaitu dengan metode Croston dan SBA. Dilanjut untuk metode validasi menggunakan moving range dan uji F. Dan berdasarkan dari perhitungan total biaya maka diperoleh efisiensi sebanyak 32,25% dari spare part yang terpilih. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.